Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ariful Amar. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana pentingnya sebuah optimasi on page dan cara melakukannya yang benar di website Anda. Kali ini saya sudah membuka satu Windows yang isinya ada 4 tab. Yang pertama ini adalah Notion. Notion saya gunakan sebagai alat untuk mencatat apa yang harus saya lakukan untuk konten saya selama beberapa waktu ke depan. Kemudian yang kedua ada alat Chat GPT ya. Ini adalah salah satu alat bantu yang penting, terutama di penulisan konten, penulisan artikel yang SEO friendly. Kemudian yang ketiga ini adalah tab ini website saya. Oke, website saya ini basicnya adalah WordPress yang memang digunakan untuk menulis sebuah blog, menulis sebuah artikel yang memang di dalamnya banyak terdapat tools dan plugin yang mendukung untuk SEO. Kemudian yang keempat ada tab tentang Google. Ini adalah contoh bagaimana nanti saya akan memberikan eh, memberikan contoh bagaimana saya sudah berhasil melakukan indexing di Google, terutama target-target eh, artikel yang memang sudah saya tulis. Salah satunya adalah saya sudah berhasil membuat peringkat 1 untuk buku The Toyota Way. Jadi ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan, terutama kita akan ngulik dulu sisi websitenya ya. Sebelum nanti saya akan memberikan praktek tentang bagaimana kita nulis artikel yang dibantu oleh ChatGPT. Oke, yang pertama teman-teman, ini case-nya adalah di WordPress. Jadi saya menyarankan WordPress karena menggunakan plugin yang memang sudah SEO friendly, yang memang tulisnya sangat didukung. Jadi teman-teman yang mungkin belum tahu WordPress, barangkali ini hal yang baru, tapi saya pikir ini hal yang mudah dilakukan. Dan karena ketika teman-teman sudah terjun menjadi blogger atau penulis artikel, biasanya sudah familiar dengan hal ini. Kalau belum, nanti belajar lagi. Saya akan next membuat sebuah konten yang memang fokus ke bagaimana pengelolaan sebuah WordPress untuk artikel. Jadi teman-teman ini ada plugin yang memang saya gunakan untuk membuat parameter sebuah SEO ini, artikel ini SEO friendly. Saya menginstal sebuah plugin namanya All-in-One SEO. Saya pernah menggunakan plugin lain yaitu Yoast, tapi saya terus terang saya nggak terlalu puas dengan fitur yang ada di Yoast karena memang parameternya cukup terbatas karena ada fitur-fitur freemium yang mana di awal kita free tapi di akhir-akhir kita disuruh untuk membayar ketika sudah punya batas tertentu. Oke, case-nya adalah saya akan membuka satu post yang sudah saya lakukan. Jadi SEO all-in-one SEO pack ini membantu teman-teman terutama dari sisi dari sisi parameter penulisan. Ini artikel terakhir saya yaitu tentang resensi buku berbicara ada sendinya yang ditulis oleh Oh Soo Yang, seorang penulis dari Korea. Jadi teman-teman, di sisi kanan atas ini ada dua parameter nih. Yang pertama ini berkaitan dengan eh, headline analyzer. Satu yang kedua berkaitan dengan AIO SEO, All in One SEO. Ini skornya adalah 93/100 gitu. Ini berkaitan dengan headline analyzer. Headline itu berkaitan dengan judul yang paling atas. Jadi teman-teman, parameter di sini ini bisa dibaca yaitu di paling bawah setelah kita menulis artikelnya. Nah, disinilah ini ada fokus keyphrase, ada keyphrase, ada parameter yang bisa teman-teman lihat di sini. Ini yang punya saya sudah hijau semua, yang mana ini sudah saya perbaiki. Eh, Jujur memang kadang kita nggak bisa 100%, tapi teman-teman bisa ngejar at least skornya udah di atas 90 lah ya. Untuk basic SEO udah all good, udah centang hijau, kemudian title sudah oke, udah all good, readability. Nah, readability ini kalau kita punya artikel bahasa Indonesia, ini biasanya berkaitan dengan transition words. Transition words itu misalnya kalau di bahasa Indonesia ada meskipun, tetapi, eh, alhasil dan sebagainya. Itu adalah transition word. Tapi di SEO ini akan membaca transition word dalam bahasa Inggris. Kayak misalnya literally, somehow, which is kayak gitu itu adalah sebuah transition word gitu yang memang digunakan untuk membuat sebuah artikel yang memang readability. Kemudian flash reading is ini adalah berkaitan dengan parameter sebuah cara ngukur terutama di
Kita enak nggak sih dibaca secara cepat seperti itu. Nah, inilah teman-teman, ini yang bisa dilakukan. Jadi kita ngeceknya tidak lagi menggunakan cara yang manual, tapi sudah menggunakan tools, yaitu plugin all in one SEO pack gitu. Ini teman-teman terutama yang memang saya tujukan kepada teman-teman yang sudah memang pernah menulis artikel terutama di WordPress. Jadi fokusnya dia adalah plugin yang digunakan di WordPress. Saya tidak memberikan materi di luar WordPress karena memang saya akan fokus pada WordPress saja yang itu sudah saya eksperimen berkali-kali dan saya pikir ini adalah hal yang paling proper untuk saya lakukan. Kemudian yang kedua teman-teman, apa gunanya Chat GPT di sini? Chat GPT di sini saya gunakan untuk mengenerate sebuah artikel yang memang teman-teman sudah tentukan kata kuncinya. Oke, satu case ya, saya akan mendemokan secara live satu satu artikel yang memang buku yang sudah saya baca. Jadi kemarin saya baru saja membaca The Toyota Talent. The Toyota Talent ini adalah buku sequel dari The Toyota Way yang memang berkaitan dengan SDM terutama di Toyota. Ini ada 3 buku, The Toyota Way, The Toyota Talent, sama satu lagi buku tentang kayak panduannya, handbooknya untuk menerapkan di perusahaan seperti itu. Jadi ketika kita sudah menentukan resensi The Toyota Talent, teman-teman boleh langsung buka Chat GPT, lalu ketikkan di sini di prompt-nya, buatkan resensi The Toyota Talent. Enter. Dalam sekian waktu ke depan atau ya 30 detik atau 1 menit ke depan, ChatGPT akan mengenerate gitu. Ini dia sedang mengenerate sebuah artikel yang berkaitan dengan The Toyota Talent. Nah, yang sering menjadi pertanyaan adalah apakah yang dari ChatGPT langsung bisa diterapin di artikel 100%? Nggak bisa, karena memang teman-teman nanti harus menyesuaikan dengan dengan parameter yang ada di WordPress-nya, yaitu menyesuaikan dengan parameter yang ditentukan oleh all-in-one SEO pack seperti itu. Oke, sedang mengenerate. Setelah selesai nanti kita akan copy. Belum selesai ya, kita boleh klik continue generating. Dia akan mengenerate artikel lagi. Oke, ketika sudah selesai, ini adalah artikel yang dibuat oleh oleh ChatGPT, lalu akan kita masukkan ke artikel yang kita buat. Oke, kita kembali ke halaman menu utama, klik new post. Bahkan ChatGPT sudah memberikan judul ya, merekomendasikan sebuah judul tentang artikel yang kita buat. Jadi judulnya adalah mengungkap kunci sukses di balik The Toyota Talent. Nah, di sini. Ketika sudah muncul di sini, ini parameter udah langsung bergerak nih. SEO-nya berapa, SEO head analyzer berapa. Setelah judul di copy, kita copy bawahnya ya. Ini adalah bagian pengantar. Kita copy ke bawah. Oke, copy. Dipastekan di sini. Ketika sudah kita pastekan, di sisi kanan atas ini sudah ada parameternya. 43/10/100, 61/100. Kita cek juga di bagian bawah artikel. Nah, di sini parameternya muncul nih teman-teman. Basic SEO, pertama dia akan memberikan laporan meta description is over 160 characters. Nah, di sini teman-teman boleh mengcopy halaman paling atas di sini. Ini adalah bisa di-copy sebagai meta description. Klik di sini. Nah, 131. 131 maka
Nah, di sini judulnya dianggap masih terlalu panjang. Boleh di-copy lagi. 52. Nah, artinya ketika sudah masih muncul seperti ini, maka kita bisa memberikan gambaran. Meta description 100 131. Oke. Meta description sudah hijau ya, sudah muncul ya. Nah, sekarang internal link. Internal link itu berkaitan dengan link yang bisa kita taruh di sini untuk rekomendasi artikel lain yang ada di website kita. Contoh, saya akan menggunakan artikel sebelumnya sebagai rekomendasi orang bisa membaca di website, di artikel ini. Baca juga, kita buka sisi ini ya, tampilan luarnya. Ketika sudah membuka, nah ini di sini ini di klik kanan, copy link address, lalu baca juga di sini judulnya apa tadi? Resensi seni berbicara ya. Resensi seni berbicara. Oke, setelah ini blok, lalu klik hyperlink dan kopikan di sini. Maka sudah muncul internal link. Kita boleh tuliskan di bawah nama penulisnya. Nah, ini adalah bagian dari cara untuk membuat internal link. Maka internal link sudah hijau parameternya. Nah, pertanyaannya ada external link. External link itu apa? External link adalah link yang bisa ngeklik untuk sampai ke halaman luar. Contoh ya, saya akan mencari gambar yang memang berasal dari website luar. Contoh, saya akan ngambil dari blognya seorang yang bernama Nur Rahman blog ya. Kita buka. Nah, Nur Rahman ini pernah menulis The Toyota Talent, resensi The Toyota Talent yang mana bisa digunakan di website kita, tapi dengan kita menyertakan sumbernya. Oke, nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Kita ini dulu ya teman-teman, convert dulu ke tapi kecil kecil kali ya. Kita cari yang agak besar aja. Boleh nggak kita menggunakan gambarnya orang untuk kemudian kita gunakan di sini? Boleh, tapi tentu saja sebutkan sumbernya. Kalau saya supaya membantu blogger lain juga teman-teman cari yang memang eh, blogger yang sedang juga berkembang karena memang nanti akan membantu untuk eh, pengembangan web blognya dia juga. Ini ada tapi kecil juga ya. Coba yang agak besar cari. Catatan Abdul Halim. Berapa nih ukurannya? Ah, ini lumayan lah. Ini ada Abdul Halim Wicaksono, dia juga nulis. Kita gunakan bukunya di sampulnya kita taruh di sini. Pertanyaannya, kita boleh nggak pakai gambar kita sendiri? Oh, sangat sangat boleh. Tetapi eh, apa namanya, gunakan gambar yang proper ya, gambar yang memang bisa digunakan untuk website seperti itu. Oke teman-teman, tadi kita sudah download, kita masukkan ke sini, kita upload. Tadi itu Toyota Talent yang ukuran gede ya, yang 240 kali 320. Nah, boleh di sini. Nah, ketika sudah eh, seperti ini, teman-teman di sini eh, bisa nulis apa namanya, nulis sumbernya di bawahnya. Oke, sumber gambar. Misalnya catatan, itu udah copy nih ya. Catatan Abdul Halim. Nah, di catatan Abdul Halim di blog, lalu buka apa namanya, buka hyperlink, kita kopikan
untuk linknya, maka sudah muncul. Dan ini eksternal hyperlink sudah muncul dan di bawah parameternya akan muncul hijau. Nah, basic SEO sudah muncul. Skornya berapa? 88/100 sudah hijau ya. Nah, untuk title udah oke, readability. Nah, ini masih ada problem nih teman-teman. Ada sentence length. Jadi panjang apa namanya? Panjang kalimat sebuah paragraf itu masih 33%. Artinya kalau bisa jangan sampai panjang-panjang. Jadi masih eh, 20 kata, 33% itu masih 20 kata, maksimal 25% aja. Kita cari teks yang besar ya. Ini adalah bukti bahwa ChatGPT tidak serta-merta langsung bisa digunakan, tetapi kita bisa menggunakannya sebagai bagian dari alat untuk mempermudah meskipun kita harus mengeditnya secara manual. Ini kayaknya panjang nih. Nah, ini kita efektifkan. Nah, ketika sudah agak pendek, kita cek ke bawah, masih 33%. Kayaknya masih ada kalimat yang panjang. Nah, ini ketika ada koma, kita ganti titik, ganti huruf besar, maka akan menjadi kalimat baru. Masih 28%, kita cari yang panjang. Yang atas coba. Nah, kayaknya sudah. Sudah kan? Sudah hijau. Nah, masih ada problem apa teman-teman? Yaitu subheading. Subheading itu adalah judulnya. Kalau bisa eh, per part ini nanti kita buat subjudul baru. Misalnya ini kan tadi kan H1. Nah, kita di sini butuh H2. Misalnya eh, apa nih isi dari bawah ini? Misalnya pengembangan talenta sebagai kunci. Nah, berikut ini adalah H2. Nah, di sini teman-teman bisa di copy, insert as HTML. Ini H2, ini H2. Karena tadi H1, ini H2. Ketika teman-teman ketemu seperti ini, maka jangan bingung ya. Eh, cukup apa namanya? Cukup eh, nah, udah muncul H2. Oke. Subheading udah hijau, parameternya udah 93/100. Jadi kayaknya ini udah cukup untuk kemudian menjadi bagian dari artikel yang memang udah SEO friendly menurut versi all-in-one SEO. Nah, pertanyaannya adalah Bang, di sini masih ada menu, Bang. Kita masuk ke mana? Oke, karena ini resensi, maka kita centang di menu resensi buku. Kemudian di sisi bawah ada tag. Nah, kita boleh tag resensi buku The Toyota Talent, resensi, ini boleh enter ya. Nah, resensi The Toyota Talent, resensi buku Toyota Talent. Teman-teman yang ini boleh teman-teman membuat sebuah apa namanya, membuat sebuah tag ini yang sesuai dengan keyword, ataupun teman-teman berdasarkan riset yang sudah dilakukan melalui Google Keyword Planner ataupun lewat Ahrefs dan lain sebagainya, atau Google Autocomplete juga boleh sesuai dengan konten yang sudah pernah buat di reel sebelumnya. Baik teman-teman, ketika ini sudah muncul, maka kita masih butuh satu lagi, yaitu feature. Feature itu apa? Feature ini adalah gambar yang nanti akan muncul di halaman di sini. Nah, ini adalah feature teman-teman. Ini mewakili menjadi semacam apa ya, thumbnail ya. Kita ambil aja dari sini yang memang sudah kita gunakan. Nah, ini
rekomendasinya adalah 1200 kali 675. Apakah ini nggak boleh dilakukan? Ini boleh. Karena untuk apa? Untuk yang penting untuk munculkan bahwa gambar itu memang ada gitu ya. Oke, kita publish 2 kali, view post. Nah, sudah view post maka akan muncul seperti ini. Nah, di home seperti apa munculnya? Nah, munculnya seperti ini, teman-teman. Nah, sudah tampil ya. Pertanyaan apakah ini langsung terindeks oleh Google? Enggak. Ini akan butuh beberapa waktu. Jadi, seperti yang resensi di Toyota W yang sudah saya buat, ini kira-kira 2 minggu baru diindeks oleh Google. Dan ini menurut saya waktu yang relatif cukup cepat. Karena apa? Faktor yang salah satu adalah persaingan di keyword ini relatif kecil. Jadi cepat untuk naik untuk menjadi halaman pertama dan bahkan peringkat pertama di hasil pencarian Google. Itu aja strategi on page yang bisa saya bagi. Ikuti terus channel ini di IG Ariful Amar, Ariful Amar, di YouTube juga boleh channel Ariful Amar ya. Dan terima kasih, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.